Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat? Pada kesempatan kali ini, yuk kita coba membuat kuis yang menarik menggunakan platform Quizizz. Nah, Quizizz adalah sebuah web tool yang digunakan untuk membuat kuis interaktif yang menarik tentunya. Hal ini sangat mendukung sekali untuk dapat diaplikasikan di dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini ya, mari kita coba untuk membuat kuis interaktif melalui platform ini. Oke. Baik, di sini kita sudah melihat halaman utama ya sebelum kita login atau masuk ke dalam Quizizz ini ya. Nah, di sini apabila kita sudah memiliki akun, maka kita tinggal langsung klik login ya. Tapi kalau kita belum memiliki akun, maka kita bisa mendaftar terlebih dahulu ya menggunakan sign up ini. Dimana di sini juga ada pilihannya. Quizizz ini bisa digunakan untuk karyawan ya, untuk yang bekerja atau bisa digunakan untuk guru. Nah, ini karena di sini saya sudah memiliki akun ya, maka saya tinggal login. Sebenarnya sangat mudah sekali untuk mendaftar Quizizz ini ya, karena kalaupun kita sudah memiliki email Gmail ya, maka hal ini dapat disinkronisasi ya dengan platform ini ya, dengan web tool ini, karena Quizizz ini sudah terlink ya dengan Google Classroom dan juga Gmail. Nah, termasuk salah satunya ketika kita mendaftar, maka ketika kita memasukkan email kita ya, Gmail kita, maka itu sudah bisa otomatis kita mendaftar Quizizz-nya tanpa kita harus mengisi berbagai macam pengisian ya, pengisian untuk biasanya kalau kita mendaftar sebuah platform gitu ya. Nah, jika kita sudah punya akun, maka di sini kita tinggal login saja. Nah, di sini tinggal klik login. Kemudian karena saya sudah punya akun, maka saya tinggal mengklik akun email yang sudah biasa saya gunakan. Nah, di sini ya, kalau sekarang saya menggunakan plannya basic ya, artinya ini gratis. Apabila sahabat ingin menambah kualitas maupun menambah berbagai macam fasilitas yang ada di Quizizz, maka sahabat bisa mengupgrade-nya tuh super. Jelas kalau kita mengupgrade tentunya ada biaya yang harus kita keluarkan. Nah, di sini kalau untuk yang basic ini memang ini fasilitasnya standar ya, tapi paling tidak untuk membuat Quizizz ini sudah cukup. Oke ya. Baik. Kalau kita ingin membuat kuis, yang pertama harus kita lakukan adalah kita meng-create kuis. Nah, di sini ada dua pilihan, kuis atau lesson. Ya, memang Quizizz ini tidak hanya digunakan untuk membuat kuis saja, tapi kita juga bisa untuk presentasi ya, presentasi khususnya dalam pembelajaran. Nah, kalau untuk yang lesson ini khusus ya, biasanya untuk upgrade ya. Tapi kalau untuk yang gratis kita bisa pakai kuis untuk membuat kuis saja. Nah, biasanya kalau di sekolah sekarang kan ini ya lagi digencarkan untuk belajar bagaimana tipe-tipe soal yang berbagai macam. Tidak hanya pilihan ganda, tapi juga ada isian, uraian ataupun jenis-jenis yang lainnya. Nah, di sini untuk basic ini kita dapat membuat paling tidak 3 jenis kuis. Nah, itu ya. Oke. Nah, di sini kita bisa menuliskan nama dari kuis yang akan kita buat. Misalnya, saya di sini akan membuat kuis kelas 10 ya, ekonomi kelas 10. Misalnya ya, apapun itu ya yang dari kelas 10. Kemudian setelah itu kita akan memilih subjek yang sesuai dengan judul ataupun isi dari kuis kita. Nah, di sini saya klik social studies. Ini bisa lebih dari satu ya, silakan dipilih. Di sini ada berbagai macam pilihannya. Kemudian kalau sudah kita next. Nah, di sini ya kita dapat membuat tipe-tipe soal, bisa ada multiple choice, checkbox ya. Kalau multiple choice itu pilihan ganda, checkbox itu mencentang ya, memilih bisa lebih dari satu jawaban. Fill in the blank ini seperti soal uraian. Poll kita bisa membuat polling. Open ended ini seperti membuat ini ya, esai ya, soal esai atau ini ya untuk membuat pembelajaran. Di sini
Fasilitas yang diberikan Quizizz ini sangat memudahkan para pengajar ya, khususnya bagi kita yang tidak mau repot-repot untuk membuat soal gitu ya. Nah, di sini kita ada fasilitas untuk saling berbagi ya soal yang sudah pernah dibuat di dalam platform ini ya. Baik itu yang kita buat maupun yang dibuat oleh orang lain ya. Maka dari itu, apabila kita membuat kuis sebaiknya kita format untuk publik ya, sehingga kita juga bisa memberikan manfaat juga untuk yang lainnya. Oke. Nah, di sini kalau kita mau menggunakan soal yang telah dibuat oleh orang lain itu diperbolehkan ya, tidak ada copyrightnya juga. Nah, fasilitasnya kita bisa klik teleport ini. Nah, di sini ada teleport ya. Nah, kalau kita cermati di sini, judul yang kita buat di dalam kuis ini akan membantu kita untuk mencari soal-soal yang mirip dengan soal-soal yang akan kita buat. Kalaupun nantinya kurang tepat, maka kita bisa mengedit ya, mengedit kata kunci yang bisa kita gunakan untuk mencari soal yang lebih sesuai. Nah, ini ya, ada macam-macam. Misalnya di sini ada berbagai macam, kita bisa memilih. Nah, ini kalau misalnya kita coba ambil satu ya, misalnya ini saya ambil satu. Nah, ini bentuknya adalah multiple choice ya, maka kita tinggal tulis add saja di sini. Nah, tinggal klik add. Nah, di sini sudah masuk. Sini yang tadi kita ambil soalnya sudah masuk ke sini ya. Ini kalau kita ngambil dari soal milik orang lain ya. Nah, apabila kita mau merubah bentuknya sebenarnya bisa ya. Misalnya ini dari pilihan ganda kita mau merubah menjadi uraian gitu. Nah, maka tinggal diklik edit ya tadi, kemudian kita rubah di sini. Nah, di sini ada pilihannya ya, mau jadi pilihan ganda, checkbox, fill in the blank dan sebagainya. Kalau kita mau ganti checkbox, nah nanti otomatis ini akan berubah dari checkbox, dimana jawabannya bisa lebih dari satu. Tapi ini tadi asal soalnya adalah pilihan ganda ya, maka di sini bentuknya kita tetapkan saja ya. Nah, kalau kita mau membuat soal yang baru, nah ini ya, maka di sini ya kita bisa memilih salah satu pilihan yang sudah disediakan di bawah atau bisa pakai new question ya. Nah, kalau new question nanti pilihannya juga sama sebenarnya ya. Jadi memang kalau mau lebih simple kita langsung klik aja yang di bagian bawah ini ya. Kalau untuk ini tadi sudah ada pilihan ganda, misalnya kita mau membuat soal checkbox. Nah, di sini nanti akan tampil seperti ini. Kemudian kita ketikkan soal yang akan kita sampaikan ya di dalam kuisnya, misalnya jenis-jenis uang kartal adalah uang kertas, uang logam, uang giral misal di sini ya. Kemudian ada misalnya surat berharga. Nah, di sini karena bentuknya adalah checkbox, maka jawabannya bisa lebih dari satu. Di sini kita bisa memilih, nah satu misalnya jawabannya uang kertas dan uang logam. Ada dua jawaban ya. Maka di sini klik yang jawabannya benar. Kemudian kalau kita mau membuat tampilannya lebih menarik, maka kita bisa menggunakan image di sini, kita masukkan, kita ambil dari gambar yang kita punya misal ya, dari atau boleh yang lain juga silahkan ya. Nah, ini bisa juga seperti ini. Kalau ini gambar berat mungkin agak agak berat ya, tapi kalau mau yang ringan juga pakai gambar biasa juga bisa ya. Oke, nah di sini akhirnya tampil ya gambarnya di sini ya. Nah, ini untuk pilihannya di sini kita dapat melihat tampilannya. Nah, untuk kita juga bisa membuat pembahasannya ya. Di sini kita bisa tuliskan di sini, tapi ini memang kalau ada tanda petir ini ya, berarti ini artinya harus upgrade terlebih dahulu. Oke ya. Nah, jangan lupa di sini ada alokasi waktunya ya. Jangan sampai kita terlalu cepat misalnya memberikan waktu kuisnya ya, nanti keburu-buru kan gitu ya. Kita ambil waktu yang standar saja, misalnya kita memang menginginkan waktu yang standar untuk mengerjakan soal misalnya 2 menit, atau bisa tergantung bobot soalnya ya. Kalau sudah, nah ini kalau kita tidak mau repot-repot untuk merubah satu persatu, itu nanti biasanya muncul di sini. Nah, ini kalau kita rubah
ada muncul di sini fasilitas change for all question. Jadi kalau kita klik ini nanti insya Allah semua pertanyaan yang sudah kita buat di dalam kuis itu akan sama ya waktunya ya, tidak ada perbedaan. Tapi kalau kita mau membuatnya berbeda-beda antara satu soal dengan yang lain, maka ya jangan diklik ini, nanti semuanya bisa sama. Oke, baik. Kalau sudah, kita bisa save. Sini ya. Nah, sudah muncul akhirnya pertanyaan yang kedua. Oke, kemudian kita akan mencoba membuat soal fill in the blank. Nah, ini ya. Nah, bedanya apa? Kalau di sini ya, karena ini soal isian, maka kita bisa nanti jawabannya memberikan alternatif beberapa bentuk ya yang bisa digunakan untuk jawaban yang benar. Misal pertanyaannya adalah ini. Yang termasuk ke dalam bank umum adalah, nah, dia menjawab Bank BRI, atau mungkin Bank Mandiri misalnya, atau mungkin kalau betul lagi bisa dijawab bank, ada banyak ya bank-bank kalau mau ditulis semuanya. Nah, itu juga bisa kita tuliskan berbagai macam alternatif. Atau kalau kita mau mencari yang tidak seperti ini ya, karena banyak pilihannya sekali, mungkin kita langsung spesifik gitu ya, misalnya bank sentral di Indonesia adalah, nah ini bisa kita jawab seperti ini, Bank Indonesia misalnya. Atau mungkin dia menjawab BI, nah BI berarti betul juga. Nah, ini bisa kita berikan alternatif ya. Kalau cuma dua saja, kita hapus salah satunya. Nah, ini kalau sudah, kalau tidak kita berikan gambar ya sudah. Kalau misalnya diberikan gambar, tinggal klik yang sama tadi ya, image. Kalau video dan yang lainnya kayak ini harus upgrade dulu ya. Jadi kalau untuk yang gratis memang fasilitasnya adalah untuk menambahkan image, ini bisa ya. Oke, kemudian kita save kalau sudah. Nah, ini kita sudah punya 3 jenis ya, 3 jenis pertanyaan ya. Ini pilihan ganda, kemudian ini apa namanya, checkbox, dan yang ketiga adalah fill in the blank ya. Kalau kita mau membuat manual yang pilihan ganda ya tinggal seperti ini saja ya, tinggal buat seperti biasanya. Yang merupakan badan usaha milik negara adalah ini. Nah, di sini kita tinggal klik saja mana yang benar, satu ya, satu saja, karena pilihan ganda kan pasti harus dipilih salah satu jawaban yang benar. Nah, di sini sudah untuk waktu dan sebagainya, tinggal kita klik save. Nah, maka di sini kita sudah memiliki 4 pertanyaan ya. Dengan jenis ada pilihan ganda, kemudian checkbox ya, dan juga fill in the blank ya. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan ya gambarnya. Ini bisa kita gunakan gambar kalau biar lebih menarik. Kemudian jangan lupa kira-kira ini kuisnya menggunakan bahasa apa ya, karena ini nanti juga berkaitan dengan mesin pencariannya juga ya. Kita cari Indonesia, kalau memang kita gunakan Indonesia, kalau Inggris kita gunakan Inggris ya.
Kemudian select grades ini adalah kuis ini ditunjukkan untuk kelas berapa ya, karena di sini saya membuatnya hanya untuk kelas 10, maka di sini saya isi keduanya adalah kelas 10. Tapi kalau ini digunakan untuk berbagai jenjang, misalnya kelas 10 sampai kelas 12, maka di sini saya isikan 10 sampai 12. Nah, ini siapa yang bisa melihat kuisnya, kita bisa gunakan public ya, dimana ini berarti orang lain atau yang umum menggunakan bisa mengakses kuis kita juga, atau bisa mengerjakan kuis kita juga. Atau mau di private ya, dimana ini hanya bisa digunakan untuk kalangan tertentu atau yang kita berikan link saja ya. Karena di sini saya gunakan untuk semuanya, maka saya pilih public. Kalau sudah, tinggal kita save. Nah, di sini kita dapat melihat untuk di sini biasanya di dalam kuisis akan ditunjukkan quality score dari kuisnya ya. Maka di sini 10 bagi 10 berarti sudah 10/10, artinya sudah bagus ya. Karena memang untuk mendapatkan angka 10 ini paling tidak soal yang dibuat di sini atau yang sudah masuk di dalam kuisnya ini minimal 4. Nah, itu ya. Kalau sudah, nah ini tinggal kita publish. Nah, di sini nanti akan muncul copy link ya, di mana nanti link ini akan bisa kita gunakan untuk kita share kepada murid ya, atau mungkin kepada orang yang kita ajak untuk bermain kuis yang sudah kita buat. Nah, kalau sudah, nanti sudah tampak ya di dalam layar kita ya. Kalau kita mau mencari kuis kita, ini sudah masuk ke dalam bagian kategori My Library. Nah, ini ya, ini yang kuis yang baru saja saya buat tadi. Nah, kalau kita klik, nah di sini sudah muncul. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu kita bisa menggunakan Start a Live Quiz, di mana kalau misalnya menggunakan live quiz ini artinya waktunya untuk memulai maupun mengakhirinya ini tergantung kita ya, seperti kita kalau mau memulai secara real time gitu ya. Tapi kalau kita mau gunakan untuk yang non real time ya, atau digunakan untuk tugas penugasan, kita bisa memilih assign homework ya, atau pekerjaan rumah. Nah, ini. Nah, di sini ya. Di sini ada berbagai macam pilihan juga. Di sini ada copy and edit. Ini bisa diduplikasi kuis ini ya. Kalau mau diedit, kalau misalnya kita mau mengedit soal-soal yang ada di dalamnya, kita tinggal klik edit ini ya, nanti otomatis akan terbuka seperti ini ya untuk mengedit. Kalau sudah, tinggal balik lagi seperti ini, dipublish lagi. Nah, di sini kalau sudah misalnya kita mau share, itu kita bisa pakai share seperti ini. Atau kalau mau untuk murid kita bisa pakai assign homework. Nah, di sini untuk menggunakan pekerjaan rumah ya, untuk membuatnya jadi PR, di sini ada deadline-nya yang bisa kita gunakan. Untuk yang gratis memang terbatas ya, untuk deadline-nya tidak bisa lama, tapi sudah cukup lumayan lah untuk seminggu dikerjakan ya, cukup lama. Nah, jamnya juga bisa kita atur ya, dimana deadline ini ketika jamnya ini misalnya peserta didik melewati jam pengerjaan ini, maka otomatis mereka tidak bisa mengakses kembali link kuis yang kita berikan ya. Jangan lupa untuk kita mencek ya bagian bawah. Di sini ada berbagai macam settingan ya. Ada participant attempts ini berapa banyak ya peserta bisa masuk atau ikut di dalam kuis ini ya. Kita bisa batasi, misalnya hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya ya. Kalau unlimited berarti tidak terbatas ya. Kemudian di sini apakah akan memunculkan jawaban ketika aktivitas. Jadi ketika peserta itu menjawab pertanyaan gitu ya, salah, kemudian langsung muncul jawabannya, maka ini kita on kan di sini ya. Tapi kalau tidak, kita off kan kembali. Show answer after activities. Nah, ini kalau kita ingin memperlihatkan jawaban kepada peserta kuis ya, setelah semuanya selesai ya, kemudian kita ingin memperlihatkan semua jawabannya, maka kita on kan di sini. Nah, ini bisa ada settingan yang lain ya, lebih menarik ya. Kalau kita mau menggunakan power ups ini berarti nanti ketika permainan ini lebih menarik lagi ya untuk para pesertanya. Kemudian ada timer juga, di mana peserta dapat melihat countdown-nya. Nah, ini ya. Kemudian show leaderboard, ini dapat melihat peringkat mereka, ini untuk mengacak. Kemudian ini untuk mengacak pertanyaan, ini untuk mengacak jawaban, ini untuk musiknya, ini untuk menunjukkan memisnya ini ya.
gambar-gambar lucu. Kalau jawabannya benar atau salah biasanya keluar ini ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik sign. Oke ya. Nah, di sini sudah terbuat ya, sudah jadi ya. Tinggal kita share link saja. Nah, di sini kita copy. Bisa kita share di sini ya. Kalau kita lihat di sini Quizzes ini sudah terlink dengan beberapa platform yang lain juga, ada Remind, Canva, Zoology, Microsoft Teams, sama Twitter. Kalau kita tidak menggunakan platform yang ada di sini, maka tinggal kita copy link saja ya. Kemudian kita masukkan ke dalam platform yang akan kita punya. Misalnya saya di sini memasukkan ke platform sekolah saya. Kita tinggal masukkan, misalnya kita tadi membuat kuis untuk kelas 10 ya. Nah, di sini karena saya punya link, maka kita bisa masukkan linknya. Kalau di WA berarti tinggal kita share link aja tadi. Nah, coba kita coba ya. Ini tadi yang sudah kita masukkan di dalam linknya, kita klik. Nah, di sini keluar ya yang sudah kita buat tadi kuisnya. Nah, ini kita bisa masuk ya ke sini ya. Kita kerjakan. Ya, kita bisa memilih ya mau pakai musik apa. Kalau memang gratis ini hanya bisa memilih 2, tapi kalau yang berbayar bisa lebih dari itu. Kita klik ngawur aja ya. Nah, ini misalnya tadi yang bentuk checkbox ya tadi ini. Nah, ini tadi yang bentuk isian. Nah, ini sudah selesai. Nah, di sini berarti sudah selesai ya. Ini. Nah, di sini kita sebagai peserta kita dapat mengetahui berapa yang benar ya. Kemudian rata-rata pengerjaannya, waktunya ya. Kemudian di sini juga ada soalnya, di mana ini bisa dipelajari ulang ya. Sebenarnya kalau kita mau mempelajari ulang juga bisa. Nah, ini bisa kita pelajari ulang ya untuk melihat jawabannya juga. Nah, di sini seperti ini. Oke. Nah, ini ya. Dan seterusnya ya. Bisa dipelajari ulang oleh peserta didik juga. Oke, baik. Nah, kalau kita ingin mengetahui bagaimana hasilnya tadi yang sudah kita kerjakan, maka kita tinggal kembali lagi ke dalam akun kita. Kemudian kita klik report. Ya, di sini ya. Ini tadi kuisnya masih berjalan ya. Karena deadline-nya kan tadi sudah kita buat besok ya. Nah, ini coba kita buka di sini. Nah, di sini yang sudah kita kerjakan tadi ya, ini sudah masuk ke dalam laporan di dalam Quiziznya. Nah, di sini dapat kita lihat berapa jumlah benarnya, akurasinya, skornya ya. Di sini juga ada fasilitas email to parents ya. Kemudian berapa yang berpartisipasi ya, yang sudah masuk mengerjakan. Kemudian di sini ada pertanyaan ya, kita
bisa overview atau kita bisa mengevaluasi ya setiap pertanyaannya, kira-kira banyak yang salah atau banyak yang benar. Nah, ini ya. Kemudian kalau kita ingin lebih simpel untuk mau mendownload berupa Excelnya, kita tinggal klik download ini ya. Nah, di sini nanti hasilnya jadi seperti ini ya. Di dalamnya di sini kita klik. Nah, ini adalah hasil dari download hasilnya tadi ya, berupa file Excel ya. Ini untuk resume per kelasnya tadi. Kalau ini per pemainnya. Nah, ini ya. Karena judulnya juga tidak spesifik, maka sebaiknya kita ganti ya file ini dengan nama yang lebih spesifik agar ketika kita nanti membutuhkan, misalnya suatu waktu dibutuhkan, kita tinggal mudah untuk mencarinya. Bagaimana sahabat? Mudah bukan? Semoga dapat bermanfaat. Jika Anda menyukainya, silahkan like, subscribe, and share video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.